Sabat kan, C. Om yang hari Sabat ini ya. Oke. Ayatnya di mana Kak Chen? Remnant of her seed Kak Chen. Halo, Chen. Iya Kak, selamat malam. Apakah Kakak masih posisi berapa Kak? 12-17. Mantap Kak Chen, gitu ya. Ya, inilah judul pelajaran kita dari Remnant of her seed ya. Nah, sebelumnya mari kita lihat remnant ini adalah bagian dari siapa? The woman. The woman. Apakah Kak Chen dan Om Ali setuju the woman? Iya, C. Jadi remnant ini adalah woman. Artinya kalau misalnya remnant of her seed artinya sisa dari benih wanita, betul? Iya. Iya. Apakah sisa dari wanitanya atau benih wanitanya? Benih wanita. Apa, C, pertanyaan? Sisa dari wanita atau sisa dari benih wanita? Sisa dari Yang remnant ini. remnant ini sisa dari wanita atau sisa dari benih wanita? CP suara hilang-hilang atau cuma kita ya? Sekarang bagaimana Oma? Coba. Halo, bisa dengar? Ah, iya. Oma, kalau misalnya remnant of her seed, itu sisa dari benih wanita atau sisa dari wanita, Oma? Ya, dari seed-nya wanita. Sisa dari wanita kan, Oma? Tapi sisa dari Ya. benih wanita. Mantap. Remnant of her seed. Ini sisa dari benih wanita. Ya, artinya kalau sisa dari benih, udah paling ujung atau tengah-tengah atau baru mulai? Kalau udah sisa dari benih, udah di ujung kan? Dan dibilang sisa dari benih ini adalah musuhnya siapa di sini Om Alin? Dragon. Nah, itu dia. Jadi kita udah tahu ya, musuh dari remnant adalah dragon. Mantap. Ya, mari kita sama-sama lihat ini ya. Kak Chen terakhir. Kak Chen, kenapa dimusuhi Kak Chen? Kenapa remnant dimusuhi dragon? Berdasarkan Revelation itu ya, C, 12-17. Ya. Kalau Kak Chen apa? Kenapa remnant ini kok bisa dimusuhi? Sorry, C. Oh iya, Kak. Ya, Kakak jawab apa, Kak? Ya, sorry. Kita jawab kalau mereka mau mentulkan karakter Kristus karena mereka menuruti hukum Allah. Apakah keep commandment dan punya testimoni kan, Kak? Iya. Iya. Artinya kalau kita mau keep commandment dan punya testimony of Jesus, law and hidup berdasarkan law testimony, apakah kita adalah calon-calon remnant yang musuhnya dragon? Setuju? Iya, C. Iya. Ya.
Jadi kalau kita menjejaki langkah jalan ini, teman-teman, saudara-saudara, kalau kita mengambil langkah untuk ambil langkah Iya. mengikuti, mau menurut, ya, mau melawan daging, mau ikuti apa testimoni bilang, bukan human wisdom bilang, mulai tinggalkan PCI kita, mulai tinggalkan hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Jangan heran kalau kita dimusuhi sama naga, toh? Karena naga ini dari awalnya suka nggak sama karakter Kristus? Apakah suka, Itin? Tidak suka. Artinya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, saya mau keep commandment, saya mau hidupkan testimony of Jesus, kita dapat tahu hasilnya adalah dimusuhi oleh dragon. Ya. Nah, oleh karena itu, dari Revelation 12:17 ada beberapa poin yang waktu itu kita pelajari ya. Poin-poin. Itin masih ingat apa aja poin-poin penting dalam Revelation 12:17. Apa aja, Itin? Yang kita mau cari tahu? Dia punya the woman. Kalau baca and the dragon, apakah dragon ini penting nggak? Oh, iya, the dragon. Oke, pertama dragon. Lalu Woman. woman. Penting kan? Terus Dia punya overseer. make war penting nggak? Ya, Bikin ya, war juga. war, make war. Woman, betul Oma. Make war. Terus her seat. Nah, her seat sama terakhir siapa? The remnant. Oke. Karena woman, her seat sama remnant beda semua kan? Iya. Jadi woman beda, her seat beda, remnant beda. Itu dragon beda dan dragon bikin war sama remnant of her seat itu dia ya. Oleh karena itu malam ini kita mau belajar tentang the woman ya. Kita review lagi the woman ya. Oke. Mari kita lihat Revelation 12 ayat 1. Oke. Nah, sekarang apakah Oma Alin mau coba jelaskan tentang Wahyu 12 ayat 1? Silakan Oma Alin. Baca dulu ya, Cek. Boleh Oma. Maka tampaklah apa, Cek? Tak kira Oma mau baca dalam hati, maksudnya. Halo? Ya, Oma, bisa dengar sekarang? Kalau sekarang bisa dengar, Oma? Oh. Bisa, Cek. Oh, iya. Silakan, Oma. Baca aja. Ya, silakan. Jadi di sini kan dibilang Oh, sorry, Oma. Nggak apa-apa. Baca aja. Keluar suara. Nggak apa-apa. sorry. Silakan. maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan dua mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi di sini ada woman yang diselubungi matahari, bulan, dan kakinya dengan 12 bintang. Dengan mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Jadi di sini kan wanita ini memiliki benda-benda terang, toh. Jadi wanita ini memiliki benda terang, dan kita tahu fungsi benda terang itu adalah untuk menerangi dunia kan, yang sun, moon, stars ini kan. Jadi artinya wanita yang di sini adalah wanita yang memiliki terang. Itu ya, Cik. Nah, Oma Alin, kalau matahari, bulan, bintang, Oma Alin temui di langit atau di bumi? Di langit. Nah, jadi benda-benda penerangnya di heaven, kan?
Iya, di heaven. Benda penerangnya apakah terang penerang di heaven? Ya, Atau apakah ini wanita, atau katanya wanita ini punya terang apa? heaven. Nah, betul kan Om Ali? Ya, Artinya wanita ini punya terang surga untuk menerangi bumi. bumi. Kan? Oke, ya. Oke, jadi inilah wanita ya. Lalu mari kita lihat ya. 12 ayat 2. Oke. Kak Chen, apa yang terjadi sama wanita ini, Kak Chen? 12:2. Sedang mengandung. Lalu, Dan mau ngapain? sementara itu pain ya, sakit penderitaan, Dan mau ngapain? dan mau melahirkan. Seorang anak kan, Kak? Iya. Artinya, Kak, wanita itu kata lainnya apa, Kak? Boleh Kakak kasih tahu wanita ini kalau di Alkitab melambangkan apa? 7 gunung. Aha. Wanita, Holy City, sorry. Holy City, terus apalagi G? Jerusalem. Gereja. Gereja, kan? Nah, lalu tadi gereja dikasih apa? Di ayat 1. Ada itu ya. Kenapa gereja dikasih terang surga? Supaya apa? Bisa jadi terang dunia. Jadi terang. Dan wanita kalau dikasih terang ini sama dengan firman, kan? Betul? Firman ini apakah sama dengan benih, Kak Jen? Oh iya, Cak. Nah, kalau wanita atau gereja dikasih terang surga firman benih supaya apa? Nah, melahirkan apa, Mama? Betul? Apakah Kak Oma Alin dan Kak Chen bisa lihat dia punya jembatan? Bisa, Cek. Jadi apakah Ya. wanita ini baik kan, Oma, bukan wanita jahat kan? Kalau dia sampai dapat terang surga, apakah anak yang dikandungnya ini Iya. hasil dari benih firman Tuhan kan? Bisa kan? Nah, itu dia. Iya. Lalu, mari kita lihat ya. Dan di ayat 4 anaknya mau diapain? Anak dari wanita, ya kan? Atau gereja Kristus kan? Mau dibunuh. Artinya kalau mau dibunuh Itin, apakah artinya gereja Kristus dibenci atau enggak? Jadi gereja yang mau, artinya kesimpulannya apa? Itin boleh tambahin gereja yang apa Itin? Kesimpulan? Gereja yang pakai Mau kata melahirkan. apa? Yang mau melahirkan. Pakai konteks kan? Yang mau melahirkan Karakter Kristus adalah yang apa? Adalah kira-kira yang dibenci iblis. Yang paling dibenci siapa? Iblis. Atau dragon kan? Nah, ini dia. Ya. Jadi, artinya teman-teman, kalau kita terima terang surga,
ya, kita biarkan masuk sebagai kita ini wanita, istri dari siapa? Istri dari Yesus, ya kan? Dikasih benih, lalu kita mengandung, dan kalau itu sampai dilahirkan, ya, apakah proses mengandung adalah suatu yang mudah atau gampang? Apakah penderitaan? Susah. Om Alin kan? Ya. Kan? Begitu juga kan kalau kita mau lahirkan karakter Kristus, apakah itu lewat penderitaan juga kan? Kita sudah tahu itu. Yang buat menderitanya apa? Karena daging kan? Kita tahu itu kan? Dan kalau kita benar-benar mau lahirkan itu, kita adalah objek kebenciannya setan. Itu dia. Mantap nih, baru Apa? mencapai ending takutan tadi. Tuh ya. Jadi kalau kita lagi menempuh jalan ini, kita belajar, kita ikuti jalan sempit ini, kita tahu di ujung jalan kita ketemuinnya bukan disukai semua orang kan Kak Chen? Kita ketemunya akan dibenci sana sini kan Kak Chen? Ya. Dan kita nggak apa-apa, kita tahu bahwa yang benci kita adalah yang nggak selamat kan? Yaitu iblis yang sudah ditetapkan nggak selamat, yang sudah kalah di kayu salib. Yang penting Kristus terus mengasihi kita. Ya, kalau itu kita tahu, itu cukuplah buat saya. Kalau saya dibenci sama siapa-siapa, nggak apa-apa. Yang penting Kristus lah yang paling mencintai saya. Itu suatu penghiburan, ya, yang luar biasa. Itu dia, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Aha, boleh Itin. Kita baca lagi Revelation 21 ayat 9. Oke, dari Revelation 21 ayat 9 dan 10. Ayat 9, kata-kata apa yang connect dengan ayat sebelumnya? Di Wahyu 12, apa kata-kata yang connect di Wahyu 21 ayat 9? Lamb's wife, the bride. Tuh? Ini kata-kata yang connect kan Om Alin? Nah, itu dia. Jadi di sini dibilang ada bride, ada lamb's wife, dan itu siapa? Yerusalem. Nah, ini dia. Yang kita udah pelajari sejauh ini kan? Diulang lagi kemarin kan? Jadi, bride, ya, lamb's wife, ya, yang mengandung karakter Kristus dan mau melahirkan di Revelation 12 dan ditambahin ya, dan dibenci oleh dragon adalah siapa? Yerusalem. Mantap. Jadi sejauh ini naga marah sama siapa, Mama? Yerusalem. Mantap. Ini dia ya. Jadi ayat-ayat ini cuman bilang bahwa naga marah sama Yerusalem karena Yerusalem mau ungkapkan karakternya Kristus. Bisa, Itin? Itu dia. Ya. Oke, mari kita buka Efesus 5 ayat 23. Oke. Ada husband, ada wife, Kristus, dan gereja. Betul? Jadi, pertanyaannya sama Kak Chen. Kak Chen, naga marah kepada siapa sesuai Efesus 5 ayat 23? Kepada istri atau gereja Kristus. Oke. Itin setuju? Iya.
Nah, oke, mantap ya. Jadi naga sesuai dengan kata-kata ini adalah istrinya Kristus kan Kak Chen? Atau gereja Kristus kan? Iya. Ya. Istrinya Kristus ya. Itu dia. Sampai sini bisa? Kita belajar woman-nya ini. Ya, pelan-pelan aja. Jadi tadi sesuai Wahyu 21 ayat 9-10, naga marah sama siapa? Yerusalem, Kalau Efesus 5:23 marah sama siapa? wife of Christ. Mantap Om Alin. Itu dia. Oke, kita lanjut ya. Boleh lanjut? Kak Chen bisa mengerti sampai sejauh ini? Bisa, Ce. Oke, mantap. Lalu dibilang, siapa Yerusalem sesuai ayat ini, Om Alin? Mother. Oh iya, mother. Mother. Kak Chen setuju, Mother? Setuju, Kak Chen? Jadi Yerusalem ini mother. Artinya kalau mother, apakah ada anak? Iya. Nah, itu dia. Ya, ada anaknya. Itu dia. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Yesaya 5:21. Mama, kata lain Yerusalem apa, Mama? Holy City. Itu aja? Kak Chen, Holy City atau Sion, Kak Chen? Holy City dan Sion. Kalau nama apa? Kita mau pakai apa? Iya, Ce. Kalau namanya, kalau nama kota kita, kalau nama kita pakai apa? Sion, Ce. Sion, Sion. kan? Nah, itu dia. Ya. Oke, jadi kata lain Yerusalem adalah apa? Sion, ya. Oke, mari kita lihat. Artinya apa namanya? Apakah kemarahan naga ada artinya naga sekarang marah sama siapa? Sayang. Ini kan? Kalau mau dibilang ini kan? Itu dia. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Mari kita lihat siapa ini Sion yang mana naga marah sama dia kan? Oke, kita lihat Revelation 14 ayat 1. Siapa ini Sion yang mana naga marah sama Sion ya? Oke, mari kita lihat 14 ayat 1. Ya. Sekarang kita mau lihat tanya sama Itin. Lem ini siapa, Itin? Atau berdasarkan ayat-ayat tadi di sana, di atas, Christ adalah siapa? Husband. Setuju kan, Kak Chen? Iya, Ce. Setuju. Lalu, Itin kata jembatannya dengan Yesaya 52 ayat 1 apa? Sayang. Ini kan yang buat ini? Iya, Sains kan? Artinya kalau lemnya berdiri di bukit Sion, betul? Itin? Dan Sion ini apanya tadi? Sion ini sama dengan apa tadi? Jadi kalau di ini image of the beast atau image of Christ? Yang di atas? Christ.
Yang di atas apakah Christ, Oma? Karena dia di atas, berdiri di atas on the Mount Zion, kan? Iya. Jadi mantap ini. Nah, tetapi apakah kita tahu ini simbol semua? Harus ada istri aslinya, kan? Dan waktu wife-nya adalah yang ikuti dia, kan? Iya. Atau yang ada bersama suami. Siapa yang ada dengan dia, Kak Chen? 4. Nah, yang bersama Lamb atau husband adalah 144, yaitu wife of Christ. Ya. Artinya di sini sama siapa? Apa, Chen? Artinya di sini marah sama siapa, Oma Alin? 144.000. 4.000. Dan apakah waktu dibilang awake, oh Zion, betul? Atau Jerusalem, atau wife, atau 144,000. Waktu awake, apakah istrinya bisa kotor lagi nggak? Tidak. Artinya kalau nggak bisa kotor, apakah masih bisa berdosa? Nggak bisa. Dan kalau nggak berdosa itu karakternya siapa? Kristus. Artinya apakah 144 melahirkan karakternya siapa? Kristus. Artinya kalau 144 melahirkan karakter Kristus, siapa yang paling marah, Oma? Jadi apakah kebencian? Ya, Oma Alin, silakan. Maksudnya koneksi ini awake itu kenapa bisa dibilang tidak bisa berdosa lagi? Maksudnya karena dibilang for henceforth there shall no more come into thee uncircumcised and the unclean. Uncircumcised apakah artinya dagingnya nggak dipotong? Iya. Kalau dagingnya nggak dipotong, apakah layani mati dagingnya nggak atau dilayani dulu? Dilayani terus, betul? Iya. Artinya kalau waktu awake, memang 144 sudah nggak layani daging lagi kan, Oma? Iya, betul. Ya, dan sudah nggak bisa kotor lagi. Karena dibilang, there shall no more come into thee. Ya, gitu dia. Ini janji Tuhan loh, saudara-saudara, sama Kak Jen dan Oma Alin dan Mama dan Itin, bahwa kita bisa, ya, untuk nggak bisa kotor lagi sehingga kita jadi objek kebencian setan. Itu dia. Tapi nggak apa-apa lah dibenci setan, tapi yang penting disayang Tuhan ya, Kak Jen dan Om Alin ya. Amin. Ya. Jadi, teman-teman, kita bisa lihat bahwa setan itu paling nggak suka karakter Kristus. Karena kontroversi dari awal yang kita waktu itu baca kutipan-kutipan, apakah dia benar-benar iri, dengki, nggak suka sekali sama Kristus. Jadi kalau siapapun ya secara spiritualnya dia lihat ada karakter Kristus, kita mau untuk karakter Kristus kita hidupkan, kita akan benar-benar dibenci.
Kenapa sekarang belum ada kebencian? Ya, karena apakah kita masih di hiding kan? Jadi, betul kan, Itin? Nanti kalau keluar dari hiding, waduh, sudah. Setan nggak tahan-tahan. Bomnya yang selama ini, setan sudah, kalau perlu, jangan pas nggak ada karakter Kristus, kita mau tembak itu semua pengakuannya, contohnya ya. Biar mempermalukan Tuhan. Betul nggak, Chen? Vindication kan, nggak, Chen? Iya, Cek, betul. Itu dia. Setan kalau perlu di saat kita lagi mengaku pengikut Tuhan, ditembak, keluarin peluru-peluru kebenciannya. Nih, biar mempermalukan Kristus yang saya benci nih. Katanya ngaku-ngaku umat Tuhan. Mana karakternya? Nah, itu kan. Oleh karena itu Bapak bilang, Yesus bilang ke Bapak, darahku, darahku, darahku. Belum siap. Mau keluar dan ditembak, dilempar peluru kebencian setan. Belum siap. Itu dia. Umatku masih pakai perasaan semua, belum siap. Hiding, tahan Bapak, tahan. Wih. Jadi kalau kita benar-benar tahu, aduh, Yesus memang kalau bilang, untung time no longer ya, Oma. Nggak bayang ya, Oma Alin. Puji Tuhan. Time no longer. Dan pertanyaannya, apakah kita mempermainkan belas kasihannya Bapa kan? Atau anak sama kita? Itu aja. Ya. Jangan pikir walaupun time no longer, Tuhan akan molor-molorin waktu terus karena kita main-main. Karena Tuhan nggak akan perpanjang waktu sama orang yang main-main. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan tunggu sampai kita beres semua permasalahan dosa kita. Tapi kalau kita tunda, besok aja lah, itu Tuhan nggak mau tunggu kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Kita nggak mau playing games lagi Tuhan. Tolong Tuhan, ungkapkan apa lagi Tuhan. Tuhan akan tunggu nggak sampai kelar, Oma. Iya. Yang penting kita sungguh-sungguh nggak sekarang. Hari inilah, sungguh-sungguh Kak kita. Gitu. Besok kalau Tuhan bangunkan, kita mau sungguh-sungguh nggak? Itu aja kuncinya. Ya. Dan siap kita jadi objek kesehatan. Itu dia. Ya. Kalau kita benar-benar ada karakter Kristus, kebencian setan itu nggak ada apa-apanya ya. Yang penting kita maunya apa? Yang penting kita maunya Tuhan senang kan? Karena kita udah lihat betapa baiknya Tuhan. Tunggu kita terus. Ya. Kasih probation. Hari ini sakiti dia, kasih probation lagi. Dia sangat berkomitmen untuk untuk berikan oksigen sama kita, untuk topang jantung kita, untuk kasih matahari, ya. Tapi kita nggak pernah berkomitmen untuk benar-benar layani Tuhan. Gitu. Jadi kita benar-benar membalas Tuhan itu sebagaimana Tuhan itu udah kasih semua ya. Bukan cuman hal-hal yang kelihatan dari hari ke hari ya. Tapi Tuhan yang paling besar pemberian kayu salib. Tapi kita benar-benar nggak bisa hargai itu karena kita dalam pilihan kita masih belum mengerti rencana keselamatan itu. Ya. Jadi gunakan setiap probation kita cuman apa? Untuk mengerti rencana keselamatan ini untuk saya apa sih? Kok saya masih pilih yang benar-benar menyakiti hati Tuhan ya? Aduh, saya benar-benar belum paham. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau cuman benar-benar mengerti intelek, tahu ayatnya. Saya mau benar-benar intelektual saya ini bisa sampai ke dalam hati saya. Sehingga ketika masuk sampai dalam hati, sampai spiritual, hal-hal spiritual yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, yang secara natural kita bisa lakukan. Karena pengertian intelek kita sudah masuk ke dalam spiritual. Itu kan sealing proses. Seal itu apakah cuman intelektual, Kak Jen?
Enggak, Cek. Harus sampai di hati. Harus sampai spiritual kan Kak Chen? Bagaimana seal itu bukan kelihatan ada tiba-tiba ada merah-merah di dahi ya Om Alin. Tapi seal itu adalah bagaimana kita itu bisa bersatu dalam kebenaran, mau intelek ataupun spiritualnya. Dan inilah yang kita lagi gumuli kan masing-masing. Ya. Oma Alin, Kak Chen, Geidi, Itin, Mama, bagaimana kebenaran yang kita udah tahu bisa nggak sampai spiritualnya ada. Dan apakah kalau spirit, Tuhan bilang dengan spirit lah kamu born again kan, Itin? Itu dia. Jadi benar-benar betapa kita tahu bahwa pengetahuan itu nggak bisa save kita loh. Pengetahuan kita nggak menyelamatkan sama sekali. Tapi pengetahuan yang kita benar-benar gunakan untuk kita membongkar hati kita apa. Jadi kalau kebenaran itu cuma sampai di otak, nggak sampai di hati, kita akan pikir kita benar kan. Tapi kalau kita izinkan tuh kebenaran masuk dalam hati, kebongkar nggak Kak Jen? Hatinya busuk banget Kak Jen. Iya, betul. Ya, kalau sampai intelek cuman begini bisanya, Itin begini, Mama, Oma Alin, Chen begini, ini itu, aduh sudah. Itu karena cuma sampai intelek. Coba izinkan ini kebenaran ini sampai ke dalam hati. Aduh, nggak berani ngomong. Aduh, aku lebih jijik dari Kak Chen, dari Oma Alin. Aduh, apakah seperti itu Kak Chen? Aduh, lebih busuk banget saya. Aduh, Tuhan tolong. Kayak ini kan, kayak publikan kan Oma Alin. Langsung ke Oma Alin. Iya. Langsung berani ngeliat ke atas. Bukan seperti orang Farisi, saya lebih baik dari Oma Alin. Mantap. Oma Alin begini begitu. Aduh, saya lebih baik. No. Kalau kita benar-benar itu kebenaran masuk dalam hati kita, aduh, nggak ada baiknya kita. Nggak ada baiknya. Nggak ada kita bilang lebih benar dari orang lain. Oh, no. Kalau perlu ngomong sama seperti Rasul Paulus kan, sayalah kepala pasukannya orang berdosa kan. I am the chief sinner. Dan dengan roh seperti inilah kita nanti mau tolong kan. Mau tolong orang dunia nanti yang punya kesalahan. Aduh, mau tolong gimana? Kalau kita nggak bisa lihat betapa kotornya dosa dalam diri kita kan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Aduh, kok aku ini busuk banget, tapi Tuhan sangatlah sayang sama aku ya. Bukan main. Apakah ketika ada yang salah, kita juga nggak bisa benci? Apakah dengan cara itu barulah bisa dipraktekkan benci dosanya, sayang orang berdosanya kan? Bisa lihat tuh nggak Kak Chen, Oma Alin, Itin dan Mama? Kalau kita nggak pernah lihat kotornya kita akan bisa underestimate orang dan bisa nggak suka sama orang atau bagaimana. Tapi kalau kita udah tahu betapa jijiknya saya sendiri, wih, bener-bener deh. Kalau misalnya ada orang, aduh gimana saya nggak mau, contohnya ya, Itin ada salah sama Michi. Gimana aku nggak mau maafkan Itin kalau aku betapa Tuhan udah ampuni aku yang begitu busuk. Bisa Itin? Jadi sama umat Tuhan nggak ada kebencian lagi sama-sama. Kalau ada yang salah, oke, kita, aduh, saya ini lebih busuk dari kamu punya kesalahan loh. Saya diampuni, gimana saya nggak mau mengasihi dan mengampuni kamu, betul kan Om Ali? Itu dia. Kalau Tuhan sudah benar-benar ampuni saya, gimana saya nggak mau maafkan? Nah, itu dia. Benar-benar umat Tuhan akan jadi ini ya, yang kayak di Yesaya 52 ayat 1, nggak ada lagi uncircumcised dan unclean yang bisa masuk, Kak Jen. Makanya itu kebenaran harus sampai hati, bukan hati orang lain ya. Jangan paksa kebenaran itu masuk ke hati orang lain.
Tapi biarlah kita lah yang pilih. Karena yang bisa buka pintu hati, apakah Oma Alin bisa bukain pintu hati Geidi atau Kak Chen? Nggak bisa tau, Oma? Nggak bisa. Masing-masing buka kebenaran, silakan masuk ke hati saya. Ungkapkan apa yang busuk-busuk dalam hati saya. Silakan kebenaran. Pas terungkap, oh puji Tuhan, walaupun sakit rasanya kan. Walaupun sakit rasanya, ketegur, kesindir, ke apa semua, aduh puji Tuhan, rasa kayak gini nggak apa-apa lah. Yang penting enjoy eternal life forever and ever. Ini cara Tuhan betapa sayangnya sama saya. Apakah bersyukur kita? Buka hatinya, jangan sampai kita cuma di intelek. Kita hafal ayat apa semua intelek. Enggak, ini kebenaran harus mensentari setiap sudut ruang hati kita. Kalau nggak seperti itu, kita nggak bisa di-seal. Kita punya pengertian seal, mantap, tapi kita nggak bisa di-seal. Sedih nggak itu? Ya? Jadi make sure, selalu lihat motif apa. Selalu peka, aduh ini motif busuk banget. Walaupun orang kira bagus, aduh nggak mau, Tuhan tolong. Ini loh perjuangan kita sekarang. Makanya discerning between good and evil penting banget nggak Kak Chen? Penting, Ce. Boleh. Kalau kita nggak bisa discerning between good and evil, yang salah kita bilang benar, yang benar kita bilang salah, kan? Dan itu kita pakai human wisdom kita. Kalau sampai salah pengertiannya, kan? Private interpretation itu namanya. Kita gunakan interpretasi Alkitab sesuai kebutuhan kita. Nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bahaya sekali. Oh ini artinya ini, karena kalau artinya yang itu, nanti daging saya kesenggol. Oh saya nggak mau, sorry. Itu namanya private interpretation dan nggak pernah dituntun oleh Roh Kudus. Karena apakah a more sure word of prophecy benar-benar no private interpretation, Itin, Mama? Jadi kita renungkan ya hal-hal ini. Kita bilang, aduh karakter Kristus, tapi apakah kita benar-benar sekarang lagi settling into the truth ya? Settling itu bersatu dengan kebenaran gitu loh. Atau kita makin jauhi kebenaran. Dan kenapa kok bisa jauh? Apakah kebenaran yang pergi? Enggak. Kita yang menjauhi kebenaran itu. Jadi kebenaran lagi mau bersatu sama kita, tapi kita yang jauhi. Dan kita nggak bisa dimateraikan. Jadi make sure kita benar-benar settling into the truth. Bukan cuma intelektual kita yang mantap. Geidi pun jangan sampai intelektual Geidi yang mantap. Tapi sekarang waktunya ini hati, sudut-sudut hati. Yang mungkin ada banyak jaring laba-labanya ya, Oma. Karena nggak pernah disinari ya. Oke. Itu harus disinari, dibongkar ya. Ada pembersihan, cleansing semua. Rasa nggak suka, iri, benci, dengki, apa semua, ya, cemburu, pokoknya yang unsur-unsur milik setan semua, yang nggak ada di kerajaan surga harus dibongkar semua. Itu nggak ada di intelek tapi di hati. Kita baca kutipannya lah ya. Nih kita renung-renungkan gini aja ya. Sangatlah mantap lah renung-renungkan gimana ya kita punya perjuangan. Oh, sebentar kita mau cari kutipan. Setan mau coba supaya kita ini Oma, Kak Chen, Geidi, Itin, Mama bisa terbakar sama-sama dia. Dia pingin bekerja keras, ya, sebisa dia. Kalau bisa orang pilihan pun yang Tuhan pilih itu juga
akhirnya nggak pilih Tuhan? Apakah orang pilihan Tuhan pas kali dipilih tetap dipilih selamanya? Begitu? Apakah sekali dipilih tetap dipilih? Tidak. Enggak kan? Iya. Artinya kalau misalnya kalau sekali dipilih belum tentu dipilih, apakah yang menentukan Tuhan pilih adalah pilihan kita untuk pilih Tuhan, Om Alin? Iya, betul. Jadi, Tuhan bilang, ini umat pilihan saya. Kalau kutipan bilang, setan berusaha kalau bisa orang pilihan sekalipun. Dengan apa? Dengan ganggu kita punya pilihan. Jangan pikir, ketika Tuhan pilih, oh sudah mantap ini. No. Yang paling berbahaya bukan di pilihannya Tuhan, di pilihannya kita. Kita masih salah-salah pilih. Itulah yang membuat kita nggak bisa settling into the truth. Hah? Oke, ini kita punya ini ya. Mana ya tadi? Oh, ini. Ke atas sedikit. Ini dia. Seal ya. Terakhir kita bahas seal lah. Oke. Sebagaimana secepat as soon as gitu ya. Umat Tuhan dimateraikan di dia punya dahi, itu bukan suatu tanda yang bisa kelihatan. Jadi nggak ada tandanya ya. Tetapi itu harus bagaimana orang tersebut bisa bersatu di dalam kebenaran. Ini namanya dimeteraikan. Bagaimana bersatunya dengan kebenaran? Intellectually and spiritually. Intelektualnya mantap dan spiritualnya mantap. Itu ya. Dan sehingga mereka nggak bisa digoyangkan lagi. Lalu dibilang, secepat bagaimana umat Tuhan sedang dimeteraikan, mereka sedang siap-siap untuk apa? Shaking. Itu akan datang dan Mrs. White bilang apa? Itu sudah terjadi. Apakah kita sekarang lagi di sealing proses? Betul, saudara-saudara? Iya, Cek. Apakah setiap ada yang di-seal, ada yang di-shaking juga? Iya. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah ya. Biarlah kita sungguh-sungguh sekarang, pagi, malam, cuman ingatkan ini aja. Ya. Siap nggak kita di-seal? Orang yang siap di-seal adalah orang yang nggak akan ke-shaking. Tapi kalau orang yang nggak mau di-seal atau yang nggak mau bersatu dia dengan kebenaran, tinggalkan dia punya pikiran benar, dia punya perasaan ini benar, ya PCI-nya yang dia pikir benar ternyata menurut firman Tuhan salah. Apakah mau ditinggalkan atau enggak? Nah itu dia. Ya pas kebenaran kan ungkapkan ini salah gitu kan. Terus langsung pikir kan otak ini kan daging ini kan licik, lihai, penipu kan Oma Alin dan Kak Jen. Contohnya gini ya. Iya. Ungkapkan, Gedi kamu bohong kamu Gedi gitu kan. Kebenaran buka ini ya, buka pintu hati. Ya? Kan udah masuk di intelek. Oh, ayatnya tahu, Keluaran, ayat berbohong di sini udah tahu semua. Pas mau center pintu hati, kita bilang, tapi ini alasannya segudang. Apakah itu nggak settling into the truth yang secara spiritually? Cuman intelek aja, oh ya nggak boleh bohong, tahu, nggak boleh bohong.
Tapi kita nggak izinkan kebenaran itu bongkar. Ternyata memang saya ini pembohong. Apakah itu harus gengsi diinjak-injak, Kak Jen? Kalau ngomong gitu. Iya, betul, Cek. Oh, saya ini memang pendusta. Busuk bukan main. Oh Tuhan tolong. Apakah orang yang seperti itu Tuhan bilang, kamulah yang empunya kerajaan surga. Puji Tuhan. Biarlah kita ada roh seperti itu ya. Ada roh yang bisa ketika mau masuk secara spiritual ke hati, kita bilang, Tuhan bongkar Jo ini. Tuhan. Bongkar Tuhan. Aduh memang saya begitu Tuhan. Kamu bohong. Iya ini bohongnya gara-gara Itin. Apakah malah diusir semua dari Eden? Kak Chen, gimana Kak Chen? Adam dan Hawa dulu. Iya, betul sekali, Cek. Ini kan? Udah pakai daun ara, udah daun aranya dipakai, bikin orang lagi yang jadi ada udang dibilang lempar batu sembunyi tangan ya. Itu dia. Bukan, aduh Tuhan, aku memang bodoh sekali. Kenapa saya lebih percaya cinta saya punya istri daripada Tuhan? Ini saya punya kesalahan, kenapa saya nggak cinta Tuhan yang nomor satu. Saya lebih cinta yang Tuhan berikan daripada saya cinta Tuhan yang menciptakan dan memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan. Harusnya Adam bilang begitu kan? Kalau truth-nya itu sampai ke dalam hatinya. Tetapi karena truth itu ungkapkan, di pojokan ada kotoran tuh. Langsung ditutup, disuruh keluar kebenarannya. Enggak, ini salahnya Hawa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kemurahan, kasih probation Bapa. Saya mati untuk mereka. Pakai Tuhan Yesus bilang begitu. Darahku Bapa. Dikasih probation. Dan inilah kehidupan kita. Sering kita mau dibongkar kan? Mau dibongkar hal yang nggak bisa masuk surga. Tapi kita tutupi, jangan bongkar ini. Dan kita pikir kita bisa masuk surga dengan yang nggak kita serahkan. Nah, itulah tipuannya. Bahayanya. Lebih baik sekarang Tuhan bongkar jo tapi hati. Ya. Mau gengsi, nggak ada gengsi-gengsian Tuhan. Setan iblis gengsi karena dia gengsi dulu. Aduh, gengsi lah. Saya udah bilang ke sepertiga malaikat, masa mau tarik? Betul nggak Kak Jen? Iya, Apakah Cek. mematikan kan? Masa mau tarik sih? Akhirnya dia teruskanlah pemberontakannya. Dari antara kita nggak ada kan yang dibilang yang ada righteousness, nggak ada kan? Cuman Kristus yang punya righteousness. Dan kita semua bergantung sama Kristus. Apakah bisa mengerti renungan pada malam hari ini, teman-teman? Kak Chen, Oma Alin, bisa? Bisa, Cek. Thank you. Semangat berjuang ya, Oma Alin, Kak Chen, Geidi, Itin, dan Mama semuanya. Ya, kalau Tuhan izinkan kalau Tuhan izinkan hati kita terbongkar, biar Jo terbongkar. Mau sakit, biar Jo. Nggak apa-apa. Tuhan, saya mau settling into the truth, spiritual, nggak mau cuman intelek. Saya mau benar-benar hati saya bersih, Tuhan. Itu deh. Dan itulah yang bisa membuat kita nanti sampai rela mati buat kebenaran. Kita mau bertahan, nggak mau goyah. Ya, mau ada shaking, kita tetap bertahan. Itu semua karena kita izinkan kita punya hati diremukkan, dibongkar sama kebenaran yang Tuhan sampaikan hari demi hari. Ya, lewat firman-Nya yang kita dengar ya. Oke, kalau sudah nggak ada lagi, Mama dan Itin bisa mengerti pelajaran malam ini? Bisa ya? Mau jelaskan woman seat, tapi nanti kita lanjutkan besok pagi atau ini ya.
kita besok pagi kalau nggak belajar spontaneous generation Bisham lagi ya, kayaknya besok pagi mantap tuh. Kalau pagi-pagi belajar yang masih fresh ya Kak Chen, otaknya ya Kak Chen pagi-pagi. Iya. Kalau yang pagi-pagi yang spontaneous, yang inilah, yang kayak agak rumit-rumit. Nah pagi-pagi tuh kayak, masih celing gitu ya. Jadi sebelum tidur ini kita renungkanlah kebaikan Tuhan udah kasih selalu probation buat kita semua.